Jadi tuh kayak waktu itu kalau dihitung-hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lomba, aku ikut kayak ada yang lolos, ada yang nggak lolos gitu, tapi bahkan nggak menang gitu kan. Sampai itu berlanjut dari semester kayak 1 atau 2 gitu sampai semester 4. Sampai lama aku mikir kayak, oh shit, am I even cut for this? Aduh, ketemu terus ya kita ya. Oke, mungkin aku sapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman semua, hari ini aku kedatangan salah satu teman rekan kerjaku, rekan lomba juga, Veronica Saveria. Hai Ver. Halo Erika, halo Oke, teman-teman juga. thank you so much. Mungkin, pertanyaan pertama nih, pertanyaan yang selalu aku tanyain ke semua orang gitu, kayak tell us one thing that represents you as a person. It can be things, it can be subject atau apapun itu deh. One thing that represents you as a person ya. Mhm. Hmm, Mungkin kalau apa ya one thing ya? I don't know if it's considered a thing or not, tapi kadang-kadang tuh mungkin kayak I don't know, something like rock gitu. Karena kadang-kadang kekeh juga sih, kayak aku kalau misalkan udah ambis-ambis gitu, kiasu-kiasu gitu, bener-bener ngincer banget gitu. Tapi at the same time juga ya itulah lumayan pendiriannya. Gitu sih, mungkin rock kali ya. Aku juga bingung gimana ditanyain itu. Mungkin itu mindset yang bagus ya untuk, winning quiz competitions ya, Iya iya iya. being a rock. Oke oke oke. Oke, mungkin, kita masuk ke segmen atau kayak pertanyaan yang related to your background gitu ya. Boleh Oke. diceritain nggak sih ke kita gitu, how did you grow up gitu, family? Oke, how did you grow up ya? Kalau sebenarnya gini sih, kalau aku kan kalau dari family itu, family-ku background-nya tuh bisnis gitu ya. Jadi kayak, my father and mother, they're accounting major dari UGM gitu. Terus kayak kakakku, dia juga majornya bisnis marketing gitu, NTU. Terus adikku di NUS, dia juga bisnis computer science. Tapi kayak I would say, I'm a bit like, privilege gitu. Dulu aku dari Jakarta, terus bisa mengenyam education kayak from kindergarten until high school gitu di SMA Santa Ursula Jakarta, until I decided to take my higher education double degree di UGM, University of Melbourne, sama ada summer programnya juga di Singapore Management University. So I would say kayak aku privilege banget sih bisa kayak ngenyam pendidikan di major management yang mungkin kayak jadi banyak banget nih kayak sehari-harinya sama keluargaku kita selalu banyak diskusi, banyak fenomena yang terjadi sehari-harinya kan. Mungkin disitulah aku terlatih juga nih buat case competition segala macem sesuai dengan backgroundku dan bisa banyak belajar juga kayak dari mereka gitu sampai akhirnya di bangku kuliah bisa ada chance buat praktekin semua itu teori-teori yang aku dapet dan juga semua diskusi-diskusi yang aku dapet dari keluargaku. Gitu sih kalau soal Mmm, background. Mhm. mau nanya dikit ya, kalau di keluarga itu emang fokus pendidikan tuh menjadi priority number one nggak sih? Kayak, "Oke, kamu harus masuk ke top universities," atau kayak gimana? Oh iya, itu good question, di mana sebenarnya keluargaku tuh selalu berpikir kayak education is the best investment sih. Jadi kayak that's why bener-bener buat anak-anaknya tuh kita kita semua tuh bener-bener di-encourage buat oke, everything you have kayak please kayak berjuang gitu biar semuanya itu bisa kamu bisa go beyond your comfort zone, terus juga kayak nggak stay di status quo dan bisa lah, apa, kayak nggak sia-siain gitu privilege yang kita punya juga sih kalau di keluargaku. Dan satu hal juga kayak fokus pendidikan mungkin itu sih, kayak kita lumayan di-guide, tapi kalau soal major gitu major kebetulan emang kita passion-nya, bisnis, jadi kita itu ngarahinnya di sana semua. Gitu sih kalau soal keluarga gitu. Kalau Mmm. background yang mungkin shape kenapa aku bisa take major dan kawan-kawannya, keputusan Kiskom segala macam gitu. Mhm. Ya ya ya, karena emang background family juga fokus di bisnis juga ya, jadi, related ya masuk ke bisnis tuh, terus ikutnya case competition juga gitu, jadi, related lah ya. Mhm, betul. Tuh Oke kakakku kan juga oke. case. Mhm.
Mm-mm. Oke, mungkin pertanyaannya yang kita nyentuh dikit tentang quiz competitions ya. What got you interested in joining the quiz competitions itself? Tadi kamu bilang, oke, mungkin dari family udah influence-nya juga ada. Tapi kayak secara internally emang udah interested apa gimana gitu? Iya. Jadi kalau misalkan soal case competition tuh awalnya dulu aku juga belum tahu. Kayak ketika aku semester 1 naik mau masuk semester 2, kayaknya itu momen-momen ketika tiba-tiba temenku di IUP Manajemen UGM tuh tiba-tiba nanya aku kayak, kamu mau nggak kayak ikutan gitu marketing plan competition di lomba waktu itu ada di Prasmo gitu, Eureka namanya. Nah, awalnya kan aku a little bit reluctant karena ya biasalah maba lah, kayak maba kan banyak kegiatan gitu, kayak ikut committees, ikut organization, terus aku kayak yang on the top of my head gitu mikir kayak, uh, can I manage my time wisely gitu kan, apalagi belum pernah ikut sebelumnya. Tapi kayak ketika aku cerita ke my family, my ortoku sih especially, mereka kayak malah encourage, udah ikut aja case competition, kayak nggak ada salahnya gitu kan. Also, and that's where it started gitu, ketika mereka kayak, oh jadi mereka saranin gitu, aku ikutan nerima ajakan temanku. Ya udah nih mulai ikutan case competition. Terus emang sih kayak awal-awal kita tuh udah spend banyak banget waktu tuh emang sih eventually sampai semifinal, tapi karena lomba pertama kayak masih belum familiar banget, belum menang kan. Tapi semenjak saat itu kayak karena di waktu masuk semester 1 semester 2 tuh pas angkatanku tuh belum gitu banyak sih yang ikut Kiskom, jadi tiba-tiba banyak banget teman-teman yang sekitar aku kayak mulai ngajak aku lomba bareng. Jadi mungkin karena lingkunganku juga mulai ngajak-ngajak aku lomba, terus aku juga jadi kayak wah kayaknya seru, ternyata seru juga ya. Jadi mulai saat itu keterusan terus ya, kayak semester berikutnya ikut Kiskom terus. Itu sih kalau sedikit background-nya. Iya, seru juga ya, seru ikut case competitions-nya dan mungkin financial benefit-nya ya, dari menang lombanya. Betul, betul. Cuan-cuan. Mm-mm. Cuan-cuan. Oke, oke. Mungkin karena aku juga udah kenal gitu kan sama Vero ya, terus juga udah tahu cerita case competitions-nya. Tapi kan mungkin audience nggak tahu nih. Eh, Ceritanya gimana sih dari awal pertama join tuh dari semester 2 itu ya, sampai sekarang udah lulus, tapi kayak masih winning a lot of competitions gitu loh. Tapi journey-nya tuh seperti apa gitu? Mungkin yang backstory yang orang-orang nggak tahu gitu, dari di balik kemenangan-kemenangan itu gitu. Oh, yeah, yeah. I think the journey initially it's not smooth sailing. Not initially even kayak in the middle sama at the end juga gitu. Kayak tadi kan awalnya yang lomba pertama kan oke lah, it's I think it's only natural that you just started and you failed gitu. Tapi yang lama-lama tuh bikin aku juga agak lelah itu kadang-kadang tuh adalah waktu itu habis lomba pertama nih gagal nih, terus lomba kedua nih ikut lagi nih, kita udah kira wah ini kayaknya menang nih, gagal juga gitu. Waktu itu lomba di suatu universitas di Semarang gitu, business case gitu kan, Undika Sudia Pranata. Terus waktu itu lanjut lomba ketiga nih kayak ayo dong menang dong, masih nggak menang, itu business plan kalau nggak salah. Terus lomba keempat, kelima, keenam itu juga ada tuh ikut lomba lagi yang ternyata bahkan kayak kadang-kadang dari 3 lomba yang selanjutnya itu berturut-turut kayak kita lolos, atau kalau nggak kita lolos itu kita nggak lolos sama sekali ke babak selanjutnya gitu, tapi nggak menang juga. Nah, jadi tuh kayak waktu itu kalau dihitung-hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lomba aku ikut, kayak ada yang lolos ada yang nggak lolos gitu, tapi bahkan nggak menang gitu kan, sampai itu berlanjut dari semester kayak 1 atau 2 gitu sampai semester 4. Sampai lama aku mikir kayak oh shit, am I even cut for this, for this type of competition gitu loh, karena aku nggak pernah menang-menang. Sampai eventually itu kayak semester 4 tuh aku udah mulai agak ngurangin lomba karena satu, aku agak lelah karena waktu semester 3 tuh pernah kan aku ikut lomba yang udah niat banget, bahkan sampai ngeluarin budget tuh banyak banget karena lombanya tuh waktu itu di Jatinangor kan, di Unpad gitu kan, jadi kayak kita ngeluarin budget segala macam lah, dan bisnis plan juga buat bikin prototype segala macamnya, tapi masih nggak menang. Terus ya udah, karena agak burn out juga waktu itu, agak take a break kan. Tapi tiba-tiba semester 4 pertengahan ada teman aku ngajak aku ikut HSBC, kayak udah kamu daftar aja HSBC gitu kan, diseleksi dulu kan. Yang nggak taunya padahal aku nggak pernah menang Kiskom apapun, di compare sama tiga
teammate aku gitu yang mereka jago-jago banget. Nah, aku lolos gitu loh di antara 3 orang lainnya tuh yang jago-jago banget waktu itu. Jadi dan Kiskom HSBC itu tuh breakthrough pertama aku sih, yang pertama kalinya aku menang gitu. That's why ketika kamu nanya balik kayak kayak boleh gak kayak HSBC nanya-nanya, dan kayak waktu itu kalian juga kayak baru mulai lomba, aku yang reach out ke kalian karena aku ngerasa kayak HSBC has kayak taught me a lot sih, kayak sama teman-teman teammateku juga ilmu-ilmunya. Jadi aku juga mau biar generation selanjutnya HSBC menang, which eventually you guys did it gitu. Itu sih kalau misalkan breakdown Kiskom. Selanjutnya setelah itu the rest is winning a lot of Kiskom the rest. Wow, interesting. Ya itu thanks to you sih, kayak we didn't came, bahkan mungkin national level aja kita nggak menang tuh mungkin ya semuanya berkat kamu gitu, Ci. Kayak kayaknya kalau misalnya tanpa bantuanmu, tanpa kamu reach out ke kita pas itu, I don't know sih. Motivation kita aja kayaknya nggak untuk menang gitu kan. Tapi talking about tadi ya, mungkin failure stories tadi, you hit the 7 cases mark gitu, terus baru bisa menang gitu kan setelah itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kayak baru join gitu kan, 1, 2, 3, 4, it's okay if you failed gitu loh. Veronica aja itu baru 7 lomba baru menang. Dan itu masih ada yang kalah-kalah juga kan ya setelah itu ya. Nggak menang-menang terus gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak being persistent is a must gitu ya untuk winning a lot of case competitions. Oke. Mungkin sekarang kita dig down deeper ya tentang case competitions itself. What are the steps, base steps or milestones untuk win a case competition gitu. Kan pasti kamu punya nih kayak tips and tricks gitu ya dalam step by step-nya. Nah, kira-kira seperti apa sih? Ya kalau case competition, I would say there's a step zero. Step zero-nya itu yang paling penting itu cari teammates-nya sih. I would say teammates super matter gitu, karena kayak waktu itu pas HSBC itu kayak breakthrough pertama aku, di mana aku belajar banyak dari teammatesku gitu. Say kamu belum experience enough gitu, kamu kalau misalkan udah sama teammate yang experience high caliber, kamu bisa belajar ilmu-ilmunya dari mereka gitu dan bisa diaplikasikan buat case-case berikutnya juga kan. Terus selain kita cari teammates-nya itu juga harus diperhatiin si teammates-nya itu tuh complement your weakness. Say I'm weak at finance gitu, makanya aku pas terakhir lomba bakalan kan aku selalu carinya kamu kan karena kamu strong di finance gitu buat ngarang-ngarang angka gitu, not ngarang-ngarang, I mean calculate angka. Terus selain itu, selain step zero-nya find teammates, I would say set kayak mutual expectation between teammates gitu. Karena kadang ada teammates yang jago nih, they can complement your weakness. Tiba-tiba they don't commit gitu the case competitions, and that would impede the whole process and the whole commitment levelnya gitu, and the dynamicnya juga. Jadi set commitment. Terus ketiga gitu dapet case, that's where you start to understand the dynamic of the team sih. Kayak misalkan kamu pilih yang kamu udah kenal gitu, that's good, kamu udah tahu dynamic satu sama lain. Tapi kalau yang baru kenal nih, kamu harus tahu sih kayak dynamic mereka gimana. Apakah mereka yang tipenya I would like to control everything, tapi apapun yang mereka kontrol itu tiba-tiba bagus, atau yang dynamicnya kayak udah aku ngikut-ngikut aja, tapi dia team player yang jago banget, kayak disuruh apa selesai, atau yang macam kayak lebih ke arah yang a little bit of mix, kayak a balance between both style gitu dan segala macamnya. Itu mesti tahu juga sih kayak kira-kira gimana dynamicnya. And after knowing the dynamic, try not to kill each other gitu ketika brainstormingnya sih. Karena ketika brainstorming kadang ada juga orang punya ide, kita punya ide segala macam. Tapi mungkin pas awal-awal aku ikut Casecom tuh, satu hal yang aku pelajarin banget, mungkin pernah ada satu tim yang aku ngerasa dinamika nggak gitu cocok karena teammatesku itu dia kayak bukan membunuh sih, tapi kayak lebih ke arah menyampaikan pendapatnya tuh kayak kurang di-polish gitu menyampaikan pendapatnya. Dimana kayak oh yeah, that's a good idea, tapi but I think itu kan biasanya aku respect yang kayak gitu ya, karena it means kayak my idea still matter gitu, bukan yang langsung kayak meng-kill idea satu sama lain, kan itu udah kayak membunuh prosesnya banget gitu ya. Nah,
Jadi itu sih kayak mungkin itu juga bisa buat tim dynamic segala macam di brainstorming. Sama I would say pertama di case com tuh it matters for the context of the case, tapi make sure you solve the right problem sih. Karena kalau misalkan problem yang di solve ngaco, itu juga solusinya kadang-kadang juga itu, dan setelah you're solving the right problem udah pinpoint, solusinya juga yang right-nya itu juga tergantung konteks case tadinya. Apakah kamu mau pakai frameworknya tuh yang sesuai dengan konteksnya, say kayak marketing kan kayak STP, PDP, POP, POD segala macam kawan-kawannya. Terus kalau misalkan risk kan risk matrix, terus kayak feasibility study dan kawan-kawannya. Terus kalau asset management kan berarti kan kalau mau buy or sell itu berarti kita pasti ngeliat juga kayak kira-kira gimana nih kayak dari quant-nya dan qual-nya kawan-kawannya. Itu kan kayak framework-nya sesuai dengan tipe-tipenya. Udah gitu setelah selesai brainstorming-nya we start storylining gitu, dan kalau nggak storylining mungkin structuring kok paper. Terus dibikinlah sesuai dengan designated time frame-nya, deadline-nya. Terus ya udah submit paper. Kalau submit paper lolos, you go to slide making. Udah gitu another team discussion mungkin kayak team building. Terus abis itu mungkin preparation juga buat presentationnya, dibikin script, dry run, mock-up. Terus another final preparation mungkin kalau mau present ke mentor segala macam. And then ya gue extra miles, you can make kayak mock-up gitu, atau kalau nggak mock-up video. Mock-up-nya bisa kayak prototype yang UI UX, or even if not gitu ya video, kayak misalkan ide kamu mau rekrut kayak video employer branding itu kayak gimana. Waktu itu lomba di Belanda kan ada juga kan lawan kita kayak gitu. Itu sih mungkin step A to Z-nya in a brief case competition. Yap. I would say tadi kan emang prosesnya cukup panjang ya untuk dari pertama dari finding the suitable teammate sampai bisa menang. Itu kayaknya it's a long process gitu. Nah, tapi mungkin kalau I would say to sum up, preparation is the key ya. Karena kayak tadi once you have solid team, once you prepare much gitu in the competitions, I think kayak moving forward tadi ya lebih ke arah how do you enhance your skills kan, yang kayak oke, kita doing the dry run lah, kayak make sure kita tuh adapt to the situation, misalnya kayak oke 5 menit apa 10 minutes or gimana gitu kan ya. So I think kayaknya tadi kalau to sum up, preparation is the key sih. Jadi untuk teman-teman, I think before you decide to join, kayak make sure juga kalian tuh juga udah enough preparation gitu loh. But it doesn't discourage untuk teman-teman untuk juga ikut ya, gitu. Mungkin tadi kan udah disebutin ya step by step-nya dan some advices juga ya. What are the basic rules, like the do's and don'ts of joining these competitions? Ya, kalau do's and don'ts-nya, do's tadi kayak yang Dika jelasin kayak preparation is the must, do's-nya gitu. Terus selain preparation is the must, kamu datang dengan mentality, oke, dulu tuh pas awal-awal aku competition tuh, mungkin mentalitiku tuh I must win gitu ya, tapi mungkin itu bukan the right mentality, tapi rather kayak I come to learn gitu sih, kayak I come to learn, have fun, and ya udah kalau misalkan emang nggak menang tuh nggak kalah, and imagine a little twist of mindset gitu ketika aku mulai mikir kayak I come to learn, to have fun, terus kayak nggak kalah gitu, pas karena waktu itu banyak banget kalah segala macem, tiba-tiba langsung menang gitu, karena you're not pressure to kayak menang juga sih waktu itu kayak dusnya. Tapi kalau emang kalian udah pede banget mau ngikut menang, that's nothing wrong with that. Itu cuma mindsetku aja sih dulu sih, kayak pengalaman pribadiku dusnya. Terus selain itu juga itu kali ya, apa kalian juga bisa nih cek-cek kayak framework yang relevan juga. Selain framework yang relevan, kalian juga bisa kalau misalkan ada cutting, ada teman yang pernah ikut kisom segala macam, kalau misalkan kalian masih newbie banget, itu kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut ke mereka kayak gimana sih pengalaman lombanya, kalau misalkan mereka pernah ikut lomba itu, atau kalau do you have past papers gitu. Nah itu juga bisa nih kayak kira-kira mereka ada nggak resources yang di-share ke kamu ketika kamu ngedesain suatu hal di case-com kamu gitu, misalkan di paper, di PowerPoint, itu make sure structure-nya tuh udah kayak kalian agree satu sama lain gitu, biar rapi juga, misalkan color palette-nya, terus font dan kawan-kawannya itu matter banget ternyata setelah aku case-com segala macem.
Dan lastly juga kayak mungkin dus-nya itu kali ya, master kayak basic-basic macam PowerPoint. Karena dulu aku awal-awal Case.com, aku agak busuk kan PowerPoint-nya gitu kan. Tapi aku reach out ke mentor, dia ajarin gitu basic PowerPoint 101, terus di situ kayak, oh ternyata gini tuh kayak Case.com gitu. Jadi a lot of those, tapi kayak it's still manageable. Sama hal-hal nitty-gritty mungkin during final presentation. Aku ingat in my first competition, kita bahkan dress code gak match gitu. Jadi kayak, meskipun itu nggak salah sih, kayak nggak ada peraturan kita harus match segala macam gitu kan. Tapi ya jadinya kesannya kayak udah not confident enough aja gitu, kayak kesannya nggak striking gitu loh kayak ke jurinya gitu. Jadi that little kind of things matter gitu. Don'ts, I would say don'ts, jangan never ever blame your teammates sih. Kayak never ever blame your teammates in the sense of kayak kadang-kadang mungkin ada kayak di lomba, misalkan teman kita nih tiba-tiba dia membuat suatu kesalahan, atau aku pun misalkan kita membuat kesalahan gitu, ngeblank suatu waktu. Tapi do not ever blame them, karena ketika kamu udah komitmen lomba bareng mereka, satu salah semua salah, satu benar semua benar sih. So if you blame them, itu will crush the dynamic of the team. Jadi kayak always say kayak, oh it's okay, we can manage this. Like let's try to fix this next time gitu together. Terus selanjutnya juga kayak selain jangan salah-salahin, don't ketika misalkan kita ambil lagi Q&A, kita lagi ngerjain itu, don't apa ya, jangan bikin kayak weight teman-teman kamu nambah. Misalkan kamu udah dikasih suatu chunk of work gitu sesuai bagianmu gitu. Ya, you have ownership, being responsible to finish it gitu. And the same goes with kayak misalkan pas Q&A or presentation gitu. Say kamu misalkan belum pede buat support the whole team, tapi at least you do the very best at your section gitu loh. Kayak kalau misalkan udah expert banget kan, they have the level of confidence to support the whole team. Tapi kalau misalkan kamu belum confident enough, at least you do your work and you make it the best gitu juga sih. Jadi don't kayak bikin weight kamu tiba-tiba jadi wah berat banget nih buat orang-orang lain, harus bantuin juga gitu. Sama don't yang lain juga, don't be discouraged sih ketika mungkin pas Case.com kita ada tendency ngeliat saingan, which we did juga kan. Maksudnya pas HSBC kita we did look at our competitors, at Deloitte Research Intelligence, at RSM apalagi kan lama-lama kayak high achievers. I think knowing your competition is a good idea, is a good kayak high level ground yang kita bisa tahu juga. Tapi don't be discouraged sih after kamu ngeliat itu. It can be good, tapi it can be bad as well. Jadi don't be discouraged. Make sure kayak, oh it's okay lah. Maksudnya they're good, but we're good as well gitu. Even if kayak misalkan kamu ngerasa pengalaman kamu belum sebanyak mereka, tapi who knows kalau kamu jadi underdog gitu kan. Kayak kamu jadi underdog karena kamu banyak level of preparation-nya, atau compared to mereka yang mungkin lebih jago, tapi mungkin mereka lebih kayak take it for granted gitu competition-nya. Who knows kan? Jadi don't be discouraged, just do your best aja. Sama lastly, don't apa ya? Mungkin don't itu sih kayak don't think, ini mungkin relate juga ke yang pertama juga, kayak ke Duku buat kayak have fun, mesti win. Don't think kayak winning is the only one gitu sih, kayak winning is the only thing that you will get from Case.com. If you think to that mentality, habisnya kayak aduh aku mau menang, itu kadang-kadang bisa jadi pressure juga kamu, bahwa ada banyak elements dan key insights yang bisa kamu dapati ketika join itu, nggak cuman sekedar winning doang, biar itu nggak bikin kamu pressure sih. Itu sih kalau do's and don'ts sekilas dari aku. Right. Banyak banget ya. Jadi kalau mungkin tuh sama a bit gitu, kalau do's-nya prepare as best as you can gitu. Terus prepare the right mentality juga. Dan juga kalau bisa master PowerPoint skill ya, tanya siapapun. Banyak crash course juga kok di internet gitu ya, related to this. Kalau don'ts-nya, don't blame your teammates. Terus kayak don't be such a burden gitu ya to your team, and don't be discouraged. Mungkin itu sih to sum up. Mungkin ini sih, can you showcase your work to us gitu ya, kayak what you did in Case competitions if possible. Is this kayak me sharing my screen or gimana berarti?
Ya boleh kalau misalnya mau share your screen. Oh, oke. Berarti kalau boleh share screen. Sebenarnya kalau showcase work itu aku udah upload semuanya sih. Jadi kayak kebetulan aku kan bikin suatu platform project buat YLI edtech gitu namanya Consultis gitu kan. Jadi Consultis itu kayak semacam platform buat aku waktu itu ngupload lomba-lomba yang banyak kayak aku misalkan bareng Erika, terus aku waktu itu pernah bareng tim-timku yang lain juga gitu. Jadi kalau misalkan kamu datang ke website ini tuh kita udah ngupload semuanya juga sih kayak di sini gitu. Jadi mungkin bisa dilihat aja semuanya di sini gitu. Terus kalau toolbox-nya ini juga ada. Jadi mungkin nanti bisa kayak dilihat langsung ke sini ya. Jadi biar teman-teman kepo juga. Di Right. bit.ly join consulting sih. Di sini juga ada basic case competition segala macam. Biasanya kalau aku case-com juga pakai formatnya seperti ini gitu. Nanti bisa dicek aja teman-teman. Apakah ini Siap. kira-kira cukup menjawab? Atau gimana nih? Cukup banget. Nanti just go to the link yang ada di Gitu. description juga. Halo? Kayaknya agak delay a bit. Halo? Halo? Kembali. Tadi hilang ya. Oke. Siap. Nggak apa-apa. Tadi kan kita udah bahas nih all about case competitions gitu. Aku pengen tanya lebih ke how is life sih. Kayak you just recently finished internship juga ya di Unilever. How is it and like what is a day in the life of Unilever intern gitu? If possible you can share. Iya, kalau Unilever, I would say super interesting. Karena dulu aku pernah di FMCG juga di Kraft Heinz. Meanwhile, Unilever ini my second FMCG internship gitu kan. Nah, tapi what I really love the most from Unilever, uh, it it motivates me mungkin buat lebih nurture my creative thinking gitu kali ya, buat gimana sih aspek brand manajemennya yang bikin campaign, bikin kayak inisiatif sesuai dengan kayak brand image-nya, terus momentumnya juga pas gitu momentumnya kayak misalkan kita promo-promo di e-commerce segala macam, kayak mau bikin branded product gimana nih kayak itu juga kombinasi juga kan apa collaborate with supply chain team. Terus selain supply chain team juga sama e-commerce team, sama tim branding sendiri, sama tim digital. Terus kayak misalkan waktu itu kita mau bikin kayak kira-kira gimana sih user journey buat chatbotnya. Terus kayak chatbotnya itu kayak orang-orang mau dikasih incentivize apa, quiz-nya kira-kira gimana related to brandingnya. Terus kayak mau inject top up apa namanya hadiah buat mereka gimana. Jadi kita mesti mikir hal-hal yang aspeknya kreatif, inovatif, terus tapi juga masih sesuai dengan kayak arahan image dari brand-nya gitu. I think itu satu hal yang aku banyak belajar juga sama dari Unilever tuh, yang aku suka itu adalah aku belajar banyak dari kayak supervisorku, dari kakak asisten brand manager di tempatku. Every meeting kadang tuh I find it a little bit hard gitu kalau misalkan disuruh kasih kayak opinion langsung, feedback langsung. Tapi they can do it kayak directly gitu dan aku bener-bener wah gila nih jago banget sih orang-orang baru dikasih tunjuk tuh pada saat on the spot langsung bisa kayak kasih feedback banyak banget. So I think that's a lot of kayak a bit of my life in Unilever and I really learn a lot dari situ sih. Meskipun kayaknya hal yang mesti learn a lot juga time management karena Unilever like karena brand manager yang aku suka itu adalah aku belajar banyak dari kayak supervisorku, dari kakak asisten brand manager di tempatku. Every meeting kadang tuh I find it a little bit hard gitu kalau misalkan disuruh kasih kayak opinion langsung, feedback langsung. Tapi they can do it kayak directly gitu dan aku bener-bener wah gila nih jago banget sih orang-orang baru dikasih tunjuk tuh pada saat on the spot langsung bisa kayak kasih feedback banyak banget. So I think that's a lot of kayak
a bit of my life in Unilever, and I really learned a lot di situ sih. Meskipun kayaknya hal yang mesti learn a lot juga time management, karena Unilever like karena brand management kan as a assistant brand manager di internshipnya di brand building itu a lot of projects. Tapi a lot of projectnya juga kita mesti ngatur time frame-nya juga, because we are brand manager but we have to manage juga kayak the project milestone-nya segala macam kan. Jadi di situ itu ngelatih kayak kemampuan kamu multitasking, prioritization, sama time management-nya juga sih, sama tadi aspek-aspek buat marketing plan-nya, branding-nya, campaign-nya, dan mungkin collaboration with other teams. Itu sih kalau di Unilever. Yep. Thank you so much. I think it's a mixture between kayak honing your soft skill tapi juga honing your marketing skills ya kalau kayak gitu ya. Right. Mungkin sekarang kan you just recently joined Deloitte Consulting juga ya. How is life in Deloitte Consulting? I think you know the answer. But Karena some of the audience nggak tahu kan. Ya. Oh ya, jadi kayak konteksnya kan I met you every day gitu kan. I would say I also enjoy kayak life at Deloitte sih. Awal-awal emang kayak mungkin pas awal kita dikasih di project itu, my team leader like has a very high expectation, but I super appreciate her gitu. Kayak bener-bener go extra miles, have a very high expectation, dan a lot of kayak feedback juga. Dan aku kemarin belajar suatu terms kayak di YLI dari satu sesinya, kalau feedback is a gift, and that's right gitu loh. Kayak awal-awal tuh aku ngerasa kayak oh shit, am I even cut gitu loh buat ngelakuin hal ini, masuk hal yang kayak bikin insights. Padahal dulu aku intern di customer insights, ikut banyak case-com, tapi tiba-tiba aku aku masuk dunia kerja kayak wah ini banyak banget nih. Awal-awal aku bikin suatu narrative report, dibalikin lagi ke aku gitu, feedbacknya banyak banget, kayak dikasih merah lah, dicoret segala macam gitu. Tapi feedback is a thing that I learn a lot gitu ketika aku awal masuk Deloitte gitu, kayak expectation-nya tinggi, dan aku jadi belajar juga buat kayak we always come to the place tuh emang kayak it's okay to learn gitu, to make mistakes. You cannot always be kayak selalu benar selamanya juga gitu, karena ketika kamu ngerasa kayak kamu already glass full gitu, kamu nggak bakal belajar lebih lanjut sih. And I really learned a lot from Deloitte ketika aku baru awal-awal start roleku. Even for now gitu, yang aku suka di Deloitte, okay, there's a level of competition, ada, of course ada, kayak dimanapun ada gitu ya. Tapi in a healthy way that orang-orang bakal mereka akan membantu kamu gitu loh. Kayak we are not competing with others, tapi rather sebenarnya we are competing with ourselves sih. Kayak segala macam kayak resource performance management, that's based on kayak gimana kau bisa ngeraih kayak KPI-mu juga. Mungkin ada dengan orang lain gitu ya, tapi kayak orang lain juga bakal happily help you gitu loh if you need support segala macam, as long as you do kayak the work, dan kamu juga selalu develop yourself, has the eagerness to learn gitu sih. Jadi itu sih hal yang aku belajar di Deloitte. Tapi karena just started my role kan, kayak kita 1 bulan 2 bulan gitu, let's see where it takes us gitu sih. Excited for what's yet to come sih di Deloitte. Yes. I think the culture is is good sih, kayak feedback culture, dan juga kayak how you treat others itu kayak something that mungkin kita nggak find in other companies ya. So that's a good thing about Deloitte. Okay, mungkin the next question would be like, I know you volunteered at 180 juga kan. How is life like volunteering at 180 Degrees Consulting? Ini juga I think you know the answers, tapi well, yang lain nggak tahu. Okay. Kalau life at 180, I would say it's fulfillingnya, sama juga itu benar-benar aku agak itu sih grateful to be part of this community juga. Karena aku pertama kalinya belajar a lot of consulting skills tuh dari 180 sih. Kayak itu pas zaman aku di UGM branch gitu ya. Kan kayak kita bareng-bareng jadi kayak branch executives gitu kan.
I would say fulfilling and grateful to be part of it. Meskipun kadang-kadang bisa a little get tiring juga, kayak misalkan habis kita call, habis itu tuh aku berturut-turut bakal ada kayak synchronous catch up with kayak apa namanya, 4 members of mine gitu. That's why kayak jam 8 sampai jam 11 tiba-tiba ada kayak quick meeting with them gitu. So I would say kadang-kadang tuh ya bisa a little bit challenging karena say weekdays kita udah kerja di kayak kantor. Tiba-tiba weekend yang saudara bisa buat istirahat, tapi kadang-kadang juga masih ada rapat-rapat tentang itu segala macam. Can be a little bit challenging, tapi mungkin satu hal yang bisa bikin aku tetap maju gitu segala macam karena I find it fulfilling and kayak kalau waktu itu orang-orang kan selalu bilang remember your why juga kan. The reason why I volunteered at 180 karena satu I want to give back to them, udah membantu aku buat bisa sejauh ini. Selain aku give back, dua, aku feel that making impact that matters in global level gitu, you grow by growing kayak the global community, itu bener-bener fulfilling juga sih. Aku pada dasar suka mentoring, suka sharing my resources, knowledge. And kebetulan di roleku di learning and development itu pas banget nih, kayak kita bikin resources, kita share that kind of resources to others. The same with what I do in consultis, aku punya resources, ku share ke mereka gitu. Jadi itu sih life at 180 in the brief. Right. So making impact that matters tuh udah jadi kayak filosofi dan kayak motivasi ya untuk joining 180 Degrees Consulting. Tapi itu kayak agak mirip sesuatu yang aku baru nyadar. Iya. Subconsciously, tapi nggak apa-apa lah. Okay, mungkin last questions. 3 words or like 1 word juga nggak apa-apa sih that you want to say to our audience. Last closing statement. 3 words ya. It can be 1 word juga sih, terserah. 1 word mungkin kok misalkan itu kali ya, apa namanya, 1, 2 or 3 words, I would say make shared values nih. Make shared values gitu. Karena if you only live life kayak for fulfilling your own ambition gitu without making shared values kayak with others, terus making impact gitu, menurutku itu doesn't grant you a meaningful life. Oh, mungkin kamu bakal bisa lebih happy ya karena workload kamu lebih dikit segala macam. Tapi aku baru-baru ini baca artikel juga kayak it's better for you to have like, would you rather have like a happy or meaningful life? And the answer is kayak meaningful life gitu sih. So I would say make shared values is one of the way. Tapi tergantung juga tiap orang ya. It works for me karena aku suka sharing ke others. Tapi might not work for you guys. Tapi itu sih kalau misalkan dari aku, personal philosophy-ku. Hope that helps ya. Yeah, of course, like make shared values gitu. Whether kayak it's work, whether it's like volunteering, like and it can be in any aspects of life lah ya mungkin ya. Betul. Okay. Thank you so much, Vero, for the delightful discussion so far dan kayak have a enjoyable meeting ya abis ini ya.